Oke, kali ini kita akan belajar tentang Star Delta ya. Itu kontrol motor dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, kenapa sih kita harus memahami kontrol motor ya, teman-teman? Ya, ini secara sederhana setiap kita dapat memilih kontrol motor yaitu dengan menggunakan konvensional, menggunakan kontaktor atau dual dan start delta, maupun menggunakan inverter yaitu variable speed drive atau SSD, FFD sama aja. Ini semua tergantung kebutuhan dari sistem. Jadi apa yang kita gunakan, baik itu melalui inverter maupun kontaktor, sah-sah saja. Yang penting kebutuhan sistem yang kita inginkan terpenuhi. Nah, untuk contoh kali ini kita akan menggunakan software EKTS ya, yang friendly untuk kita membuat skematik diagram dari Star Delta. Ya, ini contoh saja, kita diberi tugas untuk mendevelop atau merangkai Star Delta Control dari motor 30 kW. Nah, sebenarnya alur ini adalah alur flow diagram ya. Ini tidak sake atau apa, ini yang biasa saya gunakan di dalam pekerjaan, yaitu kita akan melihat beban motor dulu. Nah, setelah tahu beban motor, penentuan dayanya, alokasi dayanya ada atau tidak, untuk berapa tegangannya, beban dan lain sebagainya, itu kita persiapkan dulu, prepare dulu. Kemudian tentukan layoutnya, panel dan lain semua komponen-komponen yang kita persiapkan. Barulah kita akan membuat draft skematik kontrol untuk nantinya akan dirakit di teman-teman yang mungkin di lapangan ya, atau kita gunakan untuk sebagai acuan dan panduan sebagai merakit diagram kontrolnya. Dan kemudian kita melakukan serangkaian tes, kita iterasi terus sampai kontrol itu berfungsi dengan baik ya. Kemudian baru kita hubungkan load ke beban. Ketika tes beban, kita commissioning, tes ampere, kita checklist semua apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jika sudah memenuhi standar, baru kita finishing. Dan ini flow ini tidak saklek ya, ini melainkan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Tapi secara sederhana atau secara umum mungkin seperti ini, bisa berbeda. Ini merupakan teori jika kita secara ini hanya teoritis saja ya, untuk menghitung arus 3 fasa dan gitu menentukan spek dari alat-alat kita ya. Umumnya safety factor itu 1,2 sampai 1,25 ya, sesuaikan saja. Artinya ketika kita memilih kontaktor dengan beban, kita harus menyesuaikan seperti kontaktornya, terus breakernya, MCCB-nya itu harus kita sesuaikan dengan beban. Secara eksplisit, jika kita tidak menghitungnya, kita tinggal lihat nameplate motornya saja. Misalkan kita lihat nameplate motor, arusnya seperti apa ya, nameplate motor ya. Kita coba lihat. Ini contoh saja ya, kita bisa lihat ampernya nih ketika di beban 382,3 ampere. Kita tinggal lihat template saja kalau tidak ingin menghitung. Lebih valid lihat template, tapi perhitungan dipakai jika motor yang kita gunakan motor-motor rewind atau tidak, template-nya hilang, itu bisa juga untuk menggunakan teoritis itu. Tapi pada dasarnya kita tahu beban itu berapa, input 380 atau 220, nanti pasti 380, berarti bebannya 2,3 ampere. Sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah menentukan semua itu, beban sudah tahu, semua kita komponen-komponen yang kita gunakan seperti breaker semua sudah tercatat, kita alokasikan dulu distribusi dayanya mau seperti apa. Karena 30 ampere berarti kurang lebih motor itu menggunakan beban sekitar 60-an ampere ya, kurang lebih segitu menurut teoritisnya. Berarti kita menentukan 80 ampere sebagai breaker dari motornya. Ini breaker
inputnya ya dari panel SDB atau LFMDB kita salurkan ya. Ini lagi-lagi disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, apakah memungkinkan atau tidak, atau perlu tambah daya atau tidak. Ini dikondisikan sesuai beban. Ini merupakan komponen-komponen umum yang biasa kita gunakan dalam mengontrol start delta ya, atau kontrol motor main kontaktor, start delta, temdilan, peroskon, dan lain sebagainya. Nah, ini penting yang kita harus juga mengetahui standar dari penggunaan kabel itu. Misalkan kita menggunakan range di 50 amperan ya, tentu saja kita menggunakan kabel 6 ya, sesuai standarnya NY kabel serabut atau NYHY atau lainnya. Sesuaikan diameter kabel sesuai dengan spesifikasi beban ataupun breaker. Misalkan breakernya 80 ampere ya, kita minimal menggunakan yang 16. Oke, 16. Ini sesuaikan dengan, jangan sampai breaker utama lebih besar, misalkan 100 kita pakai kabel 6. Jangan. Ini bisa menyebabkan ketidakefisienan dalam transfer daya, atau bisa paling fatal menyebabkan kabel aus atau bahasa kita adalah ngepong sampai dengan pelelehan atau terbakar. Jangan, teman-teman, sesuaikan dengan spesifikasi. Mari kita coba menggunakan software EKTS untuk melakukan skematik start delta. Siap. BTW nanti kalau ada teman-teman yang ingin software, nanti saya akan upload di drive ya rekan-rekan ya.